Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Barangkali ada sebagian di antara jamaah yang baru pertama kali menjumpai buku tafsir salat. Dan biasanya kalau saya menemukan buku yang baru, maka pertama yang saya lakukan adalah membuka daftar isi dan membacanya. Tujuan dari membuka daftar isi adalah kita tahu peta dari buku itu. Ibarat Anda memasuki sebuah daerah yang baru, Anda butuh untuk ngerti, untuk tahu seperti apa suasana yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengukur apakah buku itu cocok dengan kita ataukah tidak. Ada tiga indikator buku yang bagus. Pertama adalah bahasa yang digunakan bisa kita jangkau. Bahasanya bisa dijangkau. Karena mungkin ada buku yang bagus sekali, tapi bahasanya sulit kita pahami. Mungkin terlalu banyak menggunakan istilah. Mungkin terlalu banyak menggunakan hal-hal baru yang kita tidak tahu. Sehingga akan sulit untuk Anda baca. Dan para mahasiswa sendiri ketika mereka menemukan beberapa referensi bahasa Arab, mereka sudah bisa mengenali. Karya ulama A biasanya bahasanya agak sulit. Karya ulama B bahasanya lebih mudah. Seperti karangan Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ini ulama dari Maghrib. Beliau terkenal dengan bahasa yang sulit. Sebagai ulama ahli balaghah, sehingga tulisan-tulisannya sangat syarat dipengaruhi oleh ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dipahami. Kemudian yang kedua, ilmiah. Disebut ilmiah artinya sesuai data atau realita. Sehingga ketika Anda membaca sebuah buku dan apa yang disampaikan itu sesuai dengan data dan realita, berarti karya tulis itu adalah karya tulis yang ilmiah. Definisi ilmiah tadi ya, apa yang sesuai dengan kenyataan itulah ilmiah. Dan realita itu ada dua. Ada realita kauni. Realita kauni artinya sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kauni itu artinya takdir ya. Sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ada di kehidupan nyata. Itulah realita kauni. Kalau Anda bicara masalah kedokteran, Anda bicara masalah ilmu fisika atau ilmu eksak yang lainnya, ketika seseorang menyampaikan sebuah pernyataan dan sesuai dengan apa yang ada di kenyataan, berarti dia memenuhi standar ilmiah karena dia menyampaikan sesuatu yang itu adalah realita kauni. Kemudian ada yang kedua adalah realita syar'i. Realita syar'i berarti sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Maka pembahasan realita syar'i berarti harus sesuai dalil. Kalau dia tidak sesuai dalil atau sejalan dengan penjelasan para ulama terhadap dalil, berarti dia bukan karya ilmiah. Maka karya ilmiah bukanlah karya yang banyak menggunakan istilah yang tinggi misalnya. Cukup disebut karya ilmiah ketika dia menyebutkan aneka dalil. Buku-buku hadis seperti Imam Bukhari yang nulis kitab-kitab hadis, demikian pula para ulama-ulama ahli hadis, mereka berusaha untuk meneliti apakah hadis itu sahih atau tidak. Kemudian ketika menurut mereka sesuai dengan standar yang mereka punya, dimasukkan dalam karyanya. Lalu dari situ diberikan sedikit keterangan mengenai status hadis atau sedikit penjelasan tentang hadis. Karena itu ketika buku itu adalah buku agama, berarti standar realita syar'inya adalah harus
berdasarkan dalil. Mungkin saja orang bisa bicara dengan panjang lebar, tapi ketika terlalu jauh dari standar dalil, Anda bisa katakan ini bukan buku ilmiah. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan ilmu agama itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah keterangan dalil yang disebut dengan naqlun musaddaq. Naqlun musaddaq. Dan yang kedua, penjelasan terhadap dalil. Keterangan dalil yang dimaksud adalah dalil itu sendiri ya. Yang kedua adalah penjelasan terhadap dalil. Penjelasan dalil disebut dengan bayanun muhaqqaq. Bayanun muhaqqaq. Beliau mengatakan al-ilmu imma naqlun musaddaq wa bayanun muhaqqaq. Ilmu itu bentuknya adalah penyebutan dalil, keterangan dalil atau penjelasan terhadap dalil. Dan itulah standar ilmiah untuk sebuah karya tulis agama. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Buku yang baik adalah buku yang sistematis. Karena ketika buku itu sistematis akan mudah dipahami. Sebab kalau sesuatu sesuai dengan alur cara berpikir manusia akan mudah untuk diterima. Tapi kalau acak-acakan mungkin akan sedikit rumit untuk bisa diterima. Baik. Gunakan 3 standar ini ketika Anda ingin menilai apakah buku itu cocok untuk dimiliki atau tidak. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan materi mengenai fikih khusyuk dalam salat. Bapak Ibu tetap siaga dengan bukunya masing-masing. Bukunya masih ada, Pak? Masih, alhamdulillah ya. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang hukum khusyuk. Apa hukum khusyuk dalam salat? Untuk membahas tentang hukum khusyuk dalam salat, terlebih dahulu kita akan membagi khusyuk menjadi 2. Di situ ada yang disebut dengan khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak artinya khusyuk totalitas. Dari awal sampai akhir gak putus khusyuknya. Inilah khusyuk mutlak. Dan untuk bisa mencapai khusyuk mutlak seperti ini, hukumnya tidak wajib. Sehingga dalam salat, anggaplah sebuah salat yang kita kerjakan itu seperti pita sepanjang 5 meter, Pak. Maka pita sepanjang 5 meter ini akan terisi khusyuk misalnya ya, di 1 meter pertama. Kadang putus, kadang khusyuk, kadang putus, kadang khusyuk. Hati kita ketika sholat seperti itu. Kadang ada di tempat, kadang lari kemana. Kadang ada di tempat lagi, kadang kepikiran kemana lagi. Putus nyambung, putus nyambung. Itulah yang disebut dengan posisi di mana khusyuk mutlak tidak wajib. Andaikan khusyuk mutlak itu wajib, mungkin banyak di antara nasib sholat kita yang tidak diterima. Karena kita sendiri mengakui saat kita sholat terkadang putus nyambung. Karena itu untuk khusyuk yang statusnya totalitas, dalam arti tidak putus dari khusyuk, sifatnya tidak wajib. Kemudian yang kedua ada istilah mutlakul khusyuk. Jadi kata mutlak ini kalau ditaruh di belakang artinya 100%. Tapi kalau kata mutlak ditaruh di depan artinya yang penting ada unsurnya. Mungkin Bapak pernah mengenal istilah al-ma'ul mutlak. Al-ma' al-mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak ya, air itu sendiri. Air tanpa campuran. Air murni, seperti di depan saya ini, adalah air mutlak. Dan ada sebutan yang kedua, mutlakul ma'. Mutlak al-ma'. Kalau mutlak al-ma' artinya benda cair. Dan benda cair belum tentu air. Wedang jahe itu benda cair. Tapi dia sudah banyak campurannya. Susu itu juga mutlakul ma', tapi dia bukan air. Selanjutnya,
Disebut dengan khusyuk mutlak karena dia totalitas khusyuknya. Yang kedua adalah mutlakul khusyuk. Mutlakul khusyuk itu yang penting ada kadar khusyuk meskipun tidak dominan. Dan mutlak khusyuk seperti ini hukumnya wajib. Apa dalilnya? Sekarang kita akan lihat di buku ya. Berkaitan dengan penjelasan khusyuk mutlak dan mutlakul khusyuk. Di buku kita sebutkan, Bapak bisa buka di halaman 5 catatan berkaitan dengan khusyuk dalam sholat. Di halaman 8. Kita menuju halaman 8. Kami sebutkan di situ ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hukum khusyuk dalam sholat. Pertama, Allah banyak memuji orang yang khusyuk ketika sholat. Pujian itu ada dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Juga firman Allah tentang Nabi Zakaria. Beliau dipuji oleh Allah. Demikian pula para nabi yang lain. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di hadapan kami. Meskipun demikian, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mutlak atau khusyuk mutlak sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena terdapat banyak sekali dalil di mana Rasulullah SAW di beberapa sesi salat beliau tidak 100% khusyuk. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil khusyu'i fis shalah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu sunnatun min sunanis salah. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya khusyuk termasuk di antara sunnah salat. Dengan dalil sahnya salat bagi orang yang memikirkan urusan dunia. Idh lam yaqulu bi butlaniha idza kana dhabitan af'alaha. Mereka tidak mengatakan bahwasanya salatnya batal bagi orang yang memikirkan dunia selama dia masih sadar dengan gerakan salatnya. Ini yang pertama. Sehingga mutlak khusyuk mutlak, khusyuk 100%, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Nah, di antara dalilnya di sini adalah beberapa hadis, kita baca berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami sakit. Lalu kami salat di belakang beliau dalam posisi duduk. Beliau sebagai imam dalam posisi duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Sementara Abu Bakar mengeraskan bacaan beliau, takbir beliau. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Saat beliau sudah takbiratul ihram, salat sudah dimulai dalam posisi duduk, beliau ternyata ngelirik ke arah kami dalam posisi kami itu berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Kemudian beliau berisyarat ke arah kami untuk duduk. Beliau berisyarat ke arah kami pakai tangan agar kami duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan. Maka kami salat diimami oleh beliau sambil duduk. Di sini ada satu kesimpulan bahwasanya Nabi SAW di tengah salat beliau sempat teringat para sahabat di belakangnya dalam posisi berdiri. Akhirnya diminta untuk duduk. Berarti ada satu sesi di mana beliau sempat tidak khusyuk ketika salat. Dalil yang lain yang kemarin sempat ditanyakan. Hadis dari Sahal bin Handhalah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain bahwa Nabi SAW mengutus seseorang untuk berjaga di sebuah lembah di antara dua bukit dalam rangka untuk memantau kondisi musuh. Di balik bukit ini adalah musuh. Maka Rasulullah SAW selalu mengawasi kapan datangnya mata-mata tadi. Sampai subuh belum datang. Akhirnya Nabi SAW saat sholat, kemarin kita ceritakan ya, kiblatnya misalnya agak serong kanan, tapi lembahnya agak serong kiri. Sehingga beliau sholat menghadap ke arah kiblat, namun pandangan matanya ke arah lembah tadi. Beliau nunggu kapan utusan tadi bisa menyampaikan perkembangan informasi.
Faja'ala Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'b hatta idza qada salatahu wa sallam. Nabi SAW salat dan beliau selalu menghadap ke arah lembah tadi sampai selesai salat. Sehingga perhatian beliau untuk nunggu informan menunjukkan bahwasanya sempat beliau tidak khusyuk dalam salatnya. Kemudian hadis yang lain adalah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau pernah salat, begitu selesai salat beliau langsung bergegas untuk pulang. Kenapa? Karena beliau teringat ada emas yang belum dibagikan. Dan beliau tidak ingin nyimpan emas itu. Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani. Tadi aku teringat dengan seonggok emas di rumah, saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Akhirnya begitu selesai salat langsung pulang. Dan ini salah satu di antara bukti nyata bahwa terkadang Rasulullah SAW sempat tidak khusyuk dalam salatnya. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Ini di posisi khusyuk mutlak tidak wajib. Sekarang bagaimana dengan mutlak khusyuk? Kalau mutlak khusyuk bagaimana? Mutlak khusyuk berarti ada unsur khusyuk dalam salat. Mutlak khusyuk di mana harus ada unsur khusyuk dalam salat, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "La yusalla bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan." Tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. Tidak boleh salat sambil menahan keinginan untuk buang air besar atau buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Keinginan untuk makan dalam posisi hamba itu lapar, maka akan membuat dia jadi enggak fokus. Bahkan hilang total karena kepikiran makanan terus. Karena itu dalam situasi ini Nabi SAW melarang salat ketika makanan sudah dihidangkan. Dan para ulama menyebutkan ada 3 syarat. 1, dia dalam keadaan ingin makan. Yang kedua, makanan sudah dihidangkan. Yang ketiga, memungkinkan untuk makan. Kalau dia nggak ingin makan, makanan sudah dihidangkan, bukan alasan. Kenapa kok nggak sholat? Makanan sudah dihidangkan. Kamu pengen makan enggak? Aku udah kenyang. Ya sudah, sholat dulu. Atau yang ketiga, memungkinkan untuk dia makan. Lapar, makanan sudah dihidangkan, tapi tidak memungkinkan. Ada orang lapar. Lalu dia berangkat menuju masjid. Saat di perjalanan lewat warung Padang. Dihidangkan enggak, Pak? Dihidangkan, tapi enggak bawa duit. Terus nungguin aja di depan. Makanan sudah dihidangkan, enggak boleh sholat. Lah kamu bawa duit enggak? Enggak. Ya sudah berangkat dulu sholat. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak boleh sholat sambil menahan ingin buang hadas. Karena dalam kondisi ini akan menghilangkan khusyuk 100%. Karena itu di sini ada satu pembahasan yang disampaikan oleh As-San'ani berkaitan dengan hukum orang yang sholat sambil nahan kentut. Kata As-San'ani, wa yulhaqu bihima mudafa'atur rih. Termasuk dalam hal ini adalah menahan ingin kentut. Fahadha ma'al mudafa'ah. Wa amma idza kana yajidu fi nafsihi thiqal dzalika wa laysa hunaka mudafa'ah fala nahya 'anis salati ma'ahu. Orang yang nahan kentut dalam salat bisa batal salatnya jika sampai mengganggu pikiran. Sehingga dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang dipikir pengen ngentut, Pak. Yang seperti ini membatalkan salat. Tapi kalau dorongannya tidak terlalu kuat, ya, sehingga keinginan untuk buang angin ini bisa hilang. Kadang ditahan sebentar, hilang. Nanti muncul lagi, tahan sebentar, hilang, muncul lagi, gitu Pak ya. Begitu mau salam, sudah mulai muncul. Selesai salam kok nggak muncul-muncul, ngeden dia. Nah, kentut yang seperti ini artinya bisa hilang dan kadang muncul, tidak sampai membatalkan sholat. Karena dia masih bisa untuk khusyuk. Baik, selanjutnya kita beralih yang kedua. Ada orang yang sholat tapi celaka.
Ini agak lompat dikit, silakan Bapak buka halaman 49. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Dalam bahasa Arab, gandengan huruf setelah saha. Saha artinya apa? Siapa? Saha. Saha itu ada dua ya. Ada saha an dan ada saha fi. Kalau saha an, Masya Allah. Sebenarnya saya sambil berlatih untuk angkat beban. Saha, kalau sahaan artinya melalaikan. Melalaikan itu berarti apa? Lupa disengaja. Ada nggak lupa disengaja? Ya melupakan itu ya. Kalau sahafi ini lupa tanpa sengaja. Bunyi ayatnya gimana? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Atha bin Dinar, seorang ulama tabi'in mengatakan, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, qal, yang berfirman, an salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman, an salatihim sahun. Walam yakul, Allah tidak berfirman fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun. Allah tidak berfirman fi salatihim sahun. Andaikan Allah berfirman fi salatihim sahun, kita semuanya celaka. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah lupa. Karena lupa ketika salat, lupa ketika salat. Ini bagian dari sifat manusiawi. Sampai Rasulullah SAW sendiri pernah mengalaminya. Beliau pernah lupa tidak tasyahud awal. Beliau pernah lupa jumlah rakaat, sehingga 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat salam. Beliau pernah lupa salat 5 rakaat. Sehingga karena beliau manusia, maka beliau mengalami lupa ketika salat. Yang tercela adalah melalaikan salat. Ini yang dicela oleh Al-Quran. Sehingga seorang muslim yang salat, maka dia harus berusaha untuk menyempurnakan salatnya. Tidak boleh asal-asalan. Loh Pak, katanya nggak boleh dipaksa Pak. Ya kalau sudah masuk Islam ya harus dipaksa untuk mengerjakan agama Islam dengan sempurna. Kalau kemudian asal-asalan, dia berdosa. Maka ayat ini menjelaskan ibadah yang dilakukan asal-asalan, ibadah yang lebih kepada mendekati dosa. Anda tulis di sini, bunyi celakalah orang yang salat. Ini memberikan pelajaran ibadah yang dilakukan dengan asal-asalan. Yang penting pokoknya sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting umroh. Asal-asalan ini lebih dekat kepada dosa. Lebih dekat kepada dosa daripada pahala. Sehingga kalau ada orang beribadah, tapi cara ibadah dia asal-asalan, justru lebih dekat kepada dosa daripada ibadah. Berarti kalau kayak gitu nggak usah sholat aja Pak. Ya dosa juga lebih besar lagi ya. Sehingga Anda wajib mengerjakan, dan kalau mengerjakan harus serius.
Demikianlah ketentuan dalam beribadah. Banyak sekali orang yang ketika beribadah asal-asalan. Ya tidak boleh. Karena kalau asal-asalan justru akan menimbulkan dosa. Karena itu ada ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama. Ya, Bapak lihat di buku. Kita menuju halaman 49. Ketika seseorang itu beribadah kepada Allah dan dalam ibadah yang dia lakukan, dia tidak khusyuk. Halaman berapa? 49. Nah. Dan yang dia lakukan itu adalah ibadah yang asal-asalan, maka nanti dia lebih dekat kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seperti apa bentuk melalaikan salat itu? Seperti apa bentuk melalaikan salat itu? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan beberapa keterangan ulama dalam menafsirkan ayat ini. Pertama, mereka yang tidak sholat sama sekali. Fawailul lil musallin artinya orang yang nggak sholat sama sekali. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Abbas di atas. Yang kedua, mereka yang melaksanakan sholat setelah habis waktunya. Ini merupakan pendapat Masruq, ulama tabi'in, dan Abu Duha. Yang ketiga, fawailul lil musallin adalah mereka yang suka menunda waktu sholat sehingga dikerjakan di ujung waktu. Yang keempat, mereka yang mengerjakan salat namun syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Yang kelima, mereka yang mengerjakan salat tapi sama sekali enggak khusyuk ketika salat sehingga tidak merenungi maknanya. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Fal lafzu yashmulu hadza kullahu." Lafaz ini mencakup semua yang di atas tadi. Fawailul lil musallin mencakup orang yang tidak serius dalam salat, tidak serius dari sisi memenuhi gerakan rukun dan wajibnya, tidak serius dari sisi memenuhi syaratnya, tidak serius dari sisi kekhusyuannya, tidak serius dari sisi memperhatikan waktunya. Sehingga celaka bagi orang yang salat terjadi di posisi ketika dia tidak serius. Tidak seriusnya ada di mana, Pak? Satu, berkaitan dengan masalah waktu. Sehingga saat dia salat, dia sengaja untuk menunda. Ada yang berada di akhir, di ujung mepet mau selesai. Atau yang kedua, setelah waktu berakhir. Setelah berakhir waktu. Sehingga sholat subuh setelah matahari terbit. Sholat asar setelah adzan maghrib dan seterusnya. Kesengajaan seperti ini terkadang dilakukan. Mohon maaf, mungkin Anda sering menjumpai. Pulang kerja jam 5. Sampai rumah jam 8. Kerja di Cengkareng, rumah di Depok. Masya Allah. Sementara dia menggunakan mobil jemputan, antar jemputnya. Sehingga macet di jalan, maghrib hilang. Pak, boleh nggak Pak dijamak? Dijamak, tapi 5 hari sepekan. Mulai dari Senin sampai Jumat. Ini orang mana ini? Yang seperti ini biasanya orang mana, Pak? Ya, orang Jakarta ya. Alhamdulillah di kota yang lain tidak ada. Tapi masyarakat Jakarta punya masalah seperti ini banyak sekali. Terus gimana? Anda tidak boleh seperti itu jadi kebiasaan. Jamak itu kalau dibutuhkan sekali, 2 kali, sehingga mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kita bisa sebut normal. Tapi kalau sepekan 5 kali, karena setiap dia kerja harus mengalami seperti itu. Ya bisa jadi akan masuk dalam ancaman tadi. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Solusinya gimana, Pak? Pilihannya adalah Anda bawa kendaraan sendiri
Lalu berusaha untuk menghindari macet, sehingga pastikan tetap bisa sholat maghrib sesuai waktunya. Mepet, mau isya tidak masalah, karena Anda mungkin butuh untuk itu, tapi tetap harus sholat maghrib sesuai waktunya. Mungkin menepi sebentar, tidak harus di masjid. Mungkin dia bisa sholat di halaman parkiran apapun, misalnya ruko atau apa. Yang penting bisa sholat. Nggak boleh secara sengaja sampai harus seperti itu. Ya. Sehingga banyak sekali, Pak kami nggak bisa. Loh kenapa? Saya berada di bis antar jemput. Sehingga sholat di atas bis, ya nggak bisa Pak. Lorong bis itu sempit. Sholat di atas kursi, setiap hari seperti itu. Anda bukan musafir yang punya kelonggaran bebas. Meskipun kalau mepet sudah nggak bisa, sekali dua kali ditoleransi. Tapi kalau tiap hari kayak gitu, maghribnya jadi hilang. Sehingga sebagian orang Jakarta sholat 4 waktu. Ya. Subuh, duhur, asar, isya. Di daerah NTB itu ada waktu telu ya. Sholat waktu telu apa saja Pak? Subuh, duhur, atau duhur, asar, maghrib. Isya dan subuh tidak ada. Dan itu keyakinan turun-temurun. Sampai sekarang masih bertahan. Tidak boleh kayak gitu. Ajaran sholat di agama kita adalah 5 waktu. Masuk dalam kategori orang yang tidak serius dalam sholat adalah ketika sengaja sholat setelah berakhir waktu. Sehingga sholat maghrib selalu ditaruh di isya. Kalau tiap hari kayak gitu, ini pelanggaran. Baik. Dan waktu sholat ada 2. Yang pertama adalah waktu ikhtiyari. Apa itu waktu ikhtiyari? Waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang boleh milih. Boleh milih. Walaupun tanpa uzur. Sehingga di waktu ikhtiyari orang boleh milih. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang silahkan. Walaupun gak punya uzur. Yang kedua, waktu doruri. Waktu doruri adalah waktu sholat khusus untuk orang yang dalam kondisi darurat. Sehingga boleh dipakai jika dia dalam kondisi darurat. Kalau tanpa uzur, sengaja milih waktu doruri, bagi yang tidak uzur dan sengaja pilih waktu doruri, maka berdosa. Karena orang ini masuk kategori salat yang dicela oleh Nabi SAW. Di buku kami sebutkan contoh yang dialami oleh orang munafik. Anda bisa lihat di atas ya, terkait salatnya orang munafik. Salatnya orang munafik disebut oleh Nabi SAW. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Diulangi sebanyak 3 kali. Dia di halaman 46. Itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Yajlisu yarqubu syamsa. Duduk-duduk sambil lihat matahari. Nanti dulu, baru jam 5. Nanti dulu, baru setengah 6. Maghribnya jam 6. Tinggal jam 6 kurang 15 menit. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk setan, alias mau terbenam. Qama fanaqara arba'an. Barulah dia salat lalu mematuk sebanyak 4 kali. Mematuk 4 kali, maksudnya apa Pak? Salatnya cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Dari sinilah para ulama mengatakan, orang yang secara sengaja, dia tidak punya uzur, cuma duduk-duduk, nyantai dulu, ngegame dulu, main PS dulu, dolanan manuk, ya, ngabur doro. Jadi mainan burung merpati itu. Sampai mendekati maghrib. Belum sholat asar tapi
main sepak bola. Mandinya nanti. Sekalian sholat asar dan maghrib. Mepet maghrib baru sholat. Ini masuk kategori dia mengambil waktu doruri di posisi dia tidak punya udzur. Ketika dia tidak punya udzur, sengaja mengambil waktu doruri, maka orangnya berdosa. Karena meniru munafik. Munafik itu sholat, tapi sholatnya suka menunda waktu. Baik. Disinilah Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, salah satu di antara bentuk kecelakaan dalam sholat mereka yang nggak serius adalah karena masalah perhatian terhadap waktu. Yang kedua adalah perhatian terhadap gerakan, tidak perhatian berkaitan dengan gerakan. Tidak perhatian berkaitan dengan gerakan, di sini bentuknya ada dua. Yang pertama, tidak perhatian terhadap apa? Syarat sholat. Sehingga wudunya asal-asalan. Pakaiannya juga asal-asalan. Enggak begitu peduli dengan kesempurnaan hadas, kesempurnaan suci dari hadas. Ini tidak perhatian dengan syarat sholat. Karena itu ada orang yang sholat tapi pakaiannya enggak sopan. Dimarahi oleh Nabi SAW. Ada orang yang sholat dalam posisi pundaknya itu terbuka. Kemudian Nabi SAW tanya, apa kamu enggak punya kain yang lain? Sehingga cuma pakai sarung saja, bawahnya aja yang ditutupi, pundaknya terbuka. Karena itulah dalam melaksanakan sholat kita diminta oleh Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian. Maksudnya adalah pakaian kalian inda kulli masjidin, setiap kali kalian ke masjid. Yang kedua adalah tidak perhatian dengan gerakan rukun dan wajib sholat. Tidak perhatian dengan gerakan rukun dan wajib sholat. Baik, misalnya terlalu cepat atau dia mencuri dalam sholat sehingga rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Rukuk belum landing sempurna sudah i'tidal. Sujud kadang baru nyentuh sebentar sudah bangkit. Pak, tunggu dulu baca doa sujud 3 kali. Aku udah baca kok. Sudah baca itu dia baca saat bergerak turun. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, tul, langsung naik. Kalau kayak gini caranya ya, dia sejatinya tidak pernah sujud. Karena dia cuma nutul saja Pak. Nyentuh, dahinya nyentuh alas, kemudian dia langsung bangkit. Kemudian yang ketiga, termasuk orang yang celaka dalam salat adalah tidak perhatian dengan khusyuk sholat. Tidak perhatian dengan khusyuk sholat. Sehingga saat sholat, dia tidak berusaha untuk khusyuk, membiarkan pikirannya melayang. Entah mikir apa, sehingga ketika dia sholat, mungkin pikirannya sampai dapur, dan dibiarkan saja. Bahkan kadang ketika sholat, dia mikir sesuatu yang kotor, yang jorok. Sangat mungkin terjadi pada manusia. Dan ketika dia mengalami seperti itu kok dibiarkan, masuk dalam kategori orang yang celaka dalam salatnya. Karena itulah manusia seperti ini ketika salat lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke catatan ketiga. Seolah-olah melihat Allah. Apa sih Pak yang dimaksud seolah-olah melihat Allah? Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril tentang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ada yang bisa ngasih jawaban? Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis Jibril ya. Berapa yang ditanyakan Pak? Angkat tangan Pak. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Jawab, kasih hadiah. Siapkan hadiah. Dalam hadis Jibril,
Ada berapa pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW? Nah, fadl. 1. Tentang Islam. Yang kedua. Tentang iman. Yang ketiga. Ihsan. Tentang ihsan. Yang keempat. Kiamat. Tentang hari kiamat. Lalu yang kelima. 4. Ya. Enggak 5. Enggak tahu. Atau saya enggak tahu. Yang keempat, Jibril tanya tentang hari kiamat. Nabi SAW jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Satu lagi, yang kelima. Tandanya. Ya. Jadi dapat hadiah. Dikurangi 10%. Hari kiamat itu rahasia Allah, tapi tandanya dibuka oleh Allah. Maka yang kita pelajari berkaitan dengan hari kiamat itu bukan kapan kiamat, namun apa saja yang menjadi tanda kiamat. Dan Nabi SAW banyak menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik, dari apa yang ditanyakan oleh Jibril, semuanya ini adalah saripati dari agama. Sehingga saat Jibril itu pergi, lalu para sahabat ditanya, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa yang bertanya? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nabi SAW menyebut hadis Jibril. Di situ Jibril ngajari agama. Maka seluruh agama ada dalam hadis Jibril. Apa saja di situ? Islam mewakili amal lahir. Iman mewakili amal batin. Ihsan itu berbicara tentang teknis beramal. Sehingga Islam ini apa? Amal lahir. Lalu yang kedua, iman. Ini amal batin. Dan kita beramal lahir batin ini. 2 amal hamba. Amal lahir dan amal batin. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini tata cara. Tata cara beramal. Sehingga dalam menjalankan amal lahir dan dalam menjalankan amal batin, orang harus ihsan. Ihsan itu apa, Pak? Serius ketika beramal. Bagaimana cara orang bisa serius ketika beramal? Nabi SAW menyebutkan ihsan. Ihsan itu gimana, Pak? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau enggak bisa seolah-olah melihat Allah, fa'innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Itu berbicara tentang tata cara beramal. Dan yang keempat adalah hisab hari kiamat. Bahwa kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang kita jalankan. Disinilah makna global dari hadis Jibril. Di bagian awal menjelaskan tugas manusia, di bagian akhir menjelaskan konsekuensi dari tugas itu. Kita akan melaporkan itu, kita akan dihisab. Baik. Selanjutnya, Rasulullah SAW ketika menjelaskan ihsan, beliau mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Para ulama mengatakan, ihsan ada 2 tingkatan. Maqamul musyahadah. Derajat yang tertinggi adalah seolah melihat Allah. Dan yang kedua adalah maqamul muraqabah. Meyakini bahwa Allah melihatnya. Baik. Kita coba detailkan dulu untuk derajat yang pertama. Maqamul musyahadah. Gimana sih Pak bisa sampai pada derajat maqamul musyahadah? Seolah melihat Allah. Silakan Anda buka
tentang ihsan di halaman 18. Di halaman 18. Ya? Kita naik ke halaman 18. Ini halaman 11. Nah, ada satu keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah seolah melihat Allah. Manusia tidak mungkin melihat Allah sampai dia mati. Dan ini penegasan dari Nabi SAW. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Hadis ini beliau sampaikan untuk memberi peringatan bahwa Dajjal itu pendusta. Karena Dajjal datang dengan ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga dia menyampaikan kepada manusia kalau dia Tuhan. Dan dia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi SAW menyampaikan, Tuhan itu nggak mungkin bisa dilihat sebelum manusia mati. Beliau menyampaikan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Lalu apa makna seolah melihat Allah? Anda garis bawahi kata seolah-olah, ka'annaka, seolah-olah. Nabi SAW hanya membuat gambaran, seolah-olah, bukan realita kejadian. Kalimat seolah-olah dipahami oleh para ulama sebagai istihdharul qalbi, menghadirkan perasaan ketika beribadah seolah-olah berada di hadapan Allah. Sehingga dia akan lakukan ibadah itu dengan sangat serius, sangat fokus, sangat khusyuk, diiringi dengan rasa takut. Karena dia melihat Allah seolah-olah. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, ka'annaka tusyahiduhu, seolah-olah kau melihat Allah, yakni hatta tajtahida fil amal. Di saat kau serius untuk beramal. Hatta takhlusa fil amal, kau ikhlas dalam beramal. Kau kerjakan amal sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena seorang mukmin ketika dia beramal seolah-olah dia menyaksikan Allah. Allah berada di hadapannya, maka dia akan serius dalam beramal. Sederhananya kayak gini, Pak. Anda kerja buka laptop di meja kerja. Bapak bayangkan kalau ownernya berada di belakang Bapak, tepat melihat langsung. Kira-kira kita sebagai karyawannya bisa berkutik nggak, Pak? Ya, Anda akan fokus. Laptop dibuka, Anda akan kerjakan dengan sangat maksimal. Kenapa? Ownernya di belakang. Sehingga kita akan kerja sangat maksimal. Itulah yang dimaksud seolah-olah Allah melihatmu. Seolah-olah kau melihat Allah. Jadi kita bekerja dan Allah di depan kita. Kita beramal dan Rabbul Izzah ada di depan kita. Menghadirkan suasana perasaan itu, maka kita akan serius dalam beramal. Itulah yang dimaksud dengan maqamul musyahadah. Jadi apa yang disampaikan Nabi SAW ini kan bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kalau ihsan derajat maqamul musyahadah tidak mungkin dilakukan, ya percuma saja beliau sampaikan. Cuman kita kebingungan, Pak, gimana memahami seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah di situ adalah menghadirkan perasaan di mana kau berada di hadapan Allah sehingga ibadahmu akan sangat serius. Kalau tidak bisa, maqamul muraqabah. Maqamul muraqabah, Bapak kerja di kantor, ownernya tidak ada di situ, supervisor tidak ada di situ, tapi CCTV ada di depan Bapak. Ada CCTV, Mas. Laptop kita buka, CCTV ada di sana. Kira-kira masih mungkin nggak main Roblox? Ya? Mungkin nggak dia buka YouTube atau dia buka situs yang lain? Mungkin ya, karena nggak ketahuan CCTV. Yang penting pokoknya jangan banyak bergerak. CCTV lihat saya. Sehingga dia akan duduk di tempat kerja karena dipantau oleh CCTV. Tapi bagaimana cara dia bekerja tidak lebih optimal dibandingkan ketika dia diawasi langsung oleh orangnya di tempat kerja.
Dipahami ya jamaah? Itulah 2 tingkatan ihsan. Maka bicara ihsan, kalau orang beramal tanpa ihsan, dia tidak akan serius dalam ibadah. Iman itu juga butuh ihsan. Serius dalam beriman itu, dia serius dalam meyakini apa yang diwajibkan untuk diyakini. Serius ketika punya akidah, dia akan serius untuk meyakini apa yang harus diyakini. Demikian pula dalam amal lahiriah. Orang yang ihsan dalam amal lahiriah, dia akan serius untuk melakukan amalan. Sudah? Maka kualitas ibadah kita ditentukan oleh kualitas ihsan kita. Selanjutnya, kita beralih ke catatan berikutnya. Khusyuk itu ketenangan batin. Dan di sini saya mau memberikan satu kesimpulan di sini, Pak. Satu kesimpulan ya. Anda lelah batin dengan capek fisik, mana yang lebih melelahkan? Capek batin dengan capek fisik, mana yang lebih melelahkan? Capek batin. Misalnya ya, ibu-ibu banyak kerjaan, tapi gembira. Dengan nggak kerja, sedikit kerjaan, tapi berantem dengan suaminya. Yang lebih melelahkan yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Jadi piring numpuk banyak. Ya. Anak-anak berantakan mainannya. Rumah masih belum disapu. Tapi suami ngasih hadiah haji furoda. Masya Allah. Mimpi. Oh enggak mimpi. Karena ada harapan, besok mau berangkat haji, besok mau berangkat umroh, walaupun kerjaannya banyak, terasa capek enggak? Tidak, kenapa? Hati bahagia. Bapak capek kerja, begitu sampai rumah ada harapan yang luar biasa. Pengen ketemu istrinya, ketemu anak-anaknya, ingin gembira bersama mereka. Walaupun capek kerja, begitu sampai rumah, hilang capeknya. Disitulah kita bisa melihat, kok bisa Pak? Orang yang capek ibadah tapi bahagia. Jadi secara fisik mungkin dia capek. Tapi dia bisa semangat untuk melakukan itu. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan batinku diletakkan oleh Allah dalam sholat. Sehingga saat beliau lelah dan capek beraktivitas, maka pelarian beliau adalah sholat. Begitu beliau sholat, beliau bisa tenang. Sampai beliau pernah minta kepada Bilal, arihna ya Bilal bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat tempat istirahat. Kita akan sebaliknya ya. Capek sholat, istirahat. Kalau beliau dibalik, capek beraktivitas, istirahat sholat. Kok bisa Pak? Ada orang Pak, sepedaan. Loh Pak, kok nggak kerja? Kok malah sepedaan? Capek kerja Mas, sepedaan. Capek kerja, sepedaan. Pernah lihat kayak gitu Pak? Masuk akal nggak itu Pak? Lu kok bisa kerja capek, sepedaan kan menguras tenaga. Capek nggak itu Pak? Secara fisik, capek. Tapi karena dia bahagia saat dia main sepedaan, maka lelahnya kerja hilang dengan sepedaan. Itulah sebuah kebahagiaan. Ada orang yang berusaha untuk naik gunung, berjuang untuk bisa sampai puncak. Begitu sampai puncak, lihat pemandangan, Masya Allah. Seperti negeri di atas awan. Terbayar semua capek gue. Terbayar semua lelah saya. Orang-orang yang berjuang untuk menuju puncak Bogor. Dengan aneka kemacetan. Tiap pekan kayak gitu. Jumat sore. Masya Allah. Sudah macet Pak ya? Sudah? Pulangnya kapan? Ahad pagi. Macet juga. Tapi mereka bahagia dengan itu. Disitulah kita bisa memahami bahwasanya khusyuk itu ketenangan batin. Maka Rasulullah SAW
beliau bisa menikmati salat dan itu melepaskan kepenatan karena beliau merasa tenang dan nyaman ketika salat. Kalau Bapak bisa seperti ini, menikmati salat, maka salat akan bisa jadi tempat pelarian pada saat Anda punya masalah. Anda lihat berkaitan dengan khusyuk batin, lihat di halaman 18 atau 19. Khusyuk itu ketenangan batin. Disinilah Nabi SAW bisa mendapatkan ketenangan pada saat beliau salat. Karena itu beliau ketika memiliki masalah apapun, beliau akan mengadu kepada Allah dengan cara salat. Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya masalah Quran yang bertentangan dengan realita. Gak mungkin. Lalu apa maknanya? Coba kita jelaskan terlebih dahulu mengenai makna waladzikrullahi akbar. Sampai jam berapa? Setengah 7, Ustaz. Setengah 7. Masya Allah. Baik. Itu ada dua. Di sini kan bentuknya frase, Pak ya. Zikrullah. Frase dari kata zikrun dan kata Allah. Dalam frase zikrullah, kata Allah di sini bisa berfungsi dua. Sebagai objek. Kata Allah sebagai objek. Kata Allah sebagai objek artinya adalah hamba mengingat Allah. Hamba mengingat Allah. Yang kedua, kata Allah sebagai subjek. Berarti maknanya Allah
ingat hamba. Ayat ini mengatakan, dan sungguh zikrullah itu lebih besar. Maksudnya apa? Hamba mengingat Allah lebih besar daripada Allah mengingat hamba. Saya ulang ya. Allah mengingat hamba itu lebih besar daripada hamba mengingat Allah. Allah ingat hamba lebih besar daripada hamba ingat Allah. Karena orang sholat. Jadi manusia sholat. Manusia sholat. Bagaimana proses manusia bisa sholat? Proses manusia bisa sholat adalah Allah kasih dia hidayah. Lalu setelah itu hamba sholat. Ada hidayah untuk hamba. Kemudian dengan hidayah Allah, maka hamba mengerjakan sholat. Setelah hamba mengerjakan sholat, karena dia dikasih hidayah oleh Allah, apakah dibiarkan begitu saja? Enggak dibiarkan begitu saja. Allah kasih pahala. Baik, Anda lihat proses ini ya, dalam kejadian ini. Bapak lihat, kapan Allah ingat hamba? Ya? 2 kali. Ini Allah ingat hamba. Allah ingat hamba. Yang ini hamba ingat Allah. Yang ini Allah ingat hamba. Jadi Allah ingat hamba berapa kali, Pak? 2 kali. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dan Allah mengingat kamu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Maka dalam sholat kau mengingat Allah. Tapi Allah mengingat kamu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Ketika kau nggak dikasih hidayah oleh Allah, kau nggak bisa sholat. Kau nggak dikasih kemudahan oleh Allah, kau nggak bisa sholat. Selesai sholat, Allah nggak biarkan gitu saja. Kau dikasih sama Allah. Dikasih pahala. Maka disinilah Allah memberikan hamba 2 kali dan hamba memberikan kepada Allah 1 kali. Nah, kalau sadar seperti ini, jangan pernah kita merasa ujub dengan ibadah yang kita lakukan, Pak. Karena sejatinya kita ini diberi kebaikan oleh Allah 2 kali. Di posisi kita mengerjakan tugas kepada Allah sekali. Baik. Selanjutnya, apa makna salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kembali kepada realita di masyarakat. Realita di masyarakat, banyak orang yang salat tapi dia tidak berubah kemaksiatannya. Silakan dibuka halaman 21. Di halaman 21, kita membahas makna salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Satu kaidah dalam agama, bahwa ketaatan hamba bisa mencegah hamba dari perbuatan maksiat. Karena itulah Nabi Syuaib alaihissalam, pada saat beliau berdakwah, kaumnya mengatakan, Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan berhala yang disembah bapak kami dan agar kami melakukan apapun terhadap harta kami sesuai yang kami inginkan? Ya, ini gara-gara salatmu wahai Syuaib sampai kau ngomong kayak gitu, sampai kau berdakwah seperti itu. Sehingga mereka nggak punya alasan untuk membela kesalahannya, maka yang dituduh apa? Salatnya Syuaib. Yang dituduh salatnya Syuaib. Ini di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu punya potensi dan peluang untuk mengurangi keinginan untuk berbuat maksiat. Tapi Pak, kenyataannya banyak orang yang sudah sholat, namun kenapa dia masih rajin maksiat? Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyebutkan perbedaan pendapat ulama terkait tafsir ayat di atas. Kesimpulannya ini, kata sholat di situ ada 2 makna.
kata sholat di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah bacaan Al-Quran dalam sholat. Makna yang kedua adalah ibadah sholat itu sendiri. Saya ulangi, kata sholat di situ ada dua makna. Makna yang pertama apa? Bacaan Al-Quran dalam sholat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tajhar bi salatika." Jangan kau keraskan sholatmu. Maksudnya, jangan kau keraskan bacaan Qur'anmu. Wala tukhafid biha. Dan jangan terlalu kau pelankan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Silahkan dibaca dengan intensitas suara, nada suara antara itu. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Baik. Makna sholatmu di sini apa? Bacaan Qur'anmu. Jadi Nabi SAW ketika di Mekah dilarang oleh Allah terlalu keras dan dilarang oleh Allah terlalu pelan. Tapi baca dengan suara sedang agar didengar oleh orang yang di dekat dan tidak ganggu orang yang di jauh. Sehingga yang dimaksud sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, artinya adalah Al-Quran yang kau baca itu penasehat. Saya ulangi ya. Al-Quran yang kau baca itu apa? Penasehat. Yang bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Terlepas diikuti atau tidak. Jadi saat kau baca Quran, Quranmu itu menasihati kamu untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Walaupun tidak diikuti. Paham Pak? Gitu ya. Status Quran yang kita baca mencegah dari perbuatan keji dan mungkar meskipun apa? Orangnya tidak mengikuti, tidak nurut dengan saran Quran. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud sholat dalam ayat ini adalah ibadah sholat itu sendiri. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan untuk makna yang kedua ini, para ulama ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah saat orang sholat, dia tidak akan bermaksiat. Saat orang sholat, dia tidak akan bermaksiat. Maksudnya gimana Pak? Contoh ya. Ada dua orang sedang bertransaksi riba. Mereka sedang transaksi riba. Terdengar adzan. Kita break dulu ya. Kita sholat. Akhirnya transaksinya ditinggalkan terus sholat. Maka saat dia sholat, transaksi riba tadi lanjut enggak? Berhenti. Ketika dia sholat, dia berhenti transaksi riba. Contoh yang lain. Ada 5 komplotan ibu-ibu yang sedang gibah. Begitu masuk waktu sholat, sholat. Nanti ngobrolnya lanjut, nanti setelah sholat. Begitu masuk waktu sholat, 5 orang tadi sholat. Gibahnya lanjut atau putus? Putus. Maka sholat mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena saat sholat orang tidak berbuat maksiat. Paham ya Pak? Saat sholat orang tidak berbuat maksiat. Sudah? Tidak ada bunyi Quran, teks Quran yang bertentangan dengan realita. Karena itu Bapak lihat ya. Ibadah dilihat dari waktunya. Itu kan ada 2 ya. Ada 2. Dilihat dari rentang waktunya. Pertama ada ibadah yang rentangnya pendek. Rentangnya pendek. Dan tidak bisa disisipi dengan kegiatan yang lain. Ada ibadah yang rentangnya pendek dan tidak bisa disisipi dengan kegiatan yang lain. Sehingga ketika Anda melakukan ibadah itu ya fokus di situ saja. Ini contohnya sholat. Sholat itu nggak bisa sambil ngobrol, nggak bisa sambil lihat aurat, nggak bisa sambil nggak bisa sambil bermain, nggak bisa sambil dusta, nggak bisa. Karena saat kita sholat ya hanya sholat yang kita kerjakan. Tidak bisa disisipi dengan perbuatan yang lain. Yang kedua, ada ibadah yang rentangnya panjang.
dan bisa disisipi dengan kegiatan lain. Bisa disisipi dengan kegiatan lain, contohnya apa Pak? Puasa, haji, umroh. Nah, untuk ibadah yang seperti ini, Nabi SAW menekankan jangan maksiat. Siapa yang maksiat sambil puasa, puasanya nggak ada pahala. Nah, sehingga di sini terdapat banyak dalil yang menegaskan jangan maksiat sambil puasa. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau ngomong yang perbuatan dosa, maka Allah nggak butuh puasanya. Beliau juga mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atas." Betapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Dia nggak dapat pahala. Karena ketika puasa isinya apa? Maksiat. Dalam haji juga sama. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau yang lagi haji jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Allah tidak mengatakan yang lagi sholat jangan jidal. Karena sholat tidak mungkin jidal. Yang lagi sholat jangan berbuat kefasikan. Gimana caranya sholat berbuat fasik? Karena ibadah sholat tidak bisa disisipi dengan ibadah yang lain. Baik, itulah makna kenapa sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, makna sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang berkualitas. Dan seperti ini yang paling sering kita dapatkan dalam ceramah-ceramah. Pak, banyak orang yang sholat tapi kenyataannya maksiat. Oh, itu karena sholatnya nggak bermutu. Tafsir seperti itu umum kita dengar. Dan tafsir yang tadi kita sampaikan, sisi lain yang dijelaskan oleh para ulama. Walhamdulillah, semoga ini jadi tambahan ilmu baru bagi kita semuanya. Baik. Cukup Mas? Cukup ya? Insyaallah jamaah udah gak betah ini. Ini ada materi yang lain, insyaallah akan kita kupas di sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang disampaikan. Para peserta sekalian, insyaallah setelah ini kita langsung untuk sarapan. Jadi untuk pertanyaan digabung nanti malam saja Ustaz. Insyaallah. Taib, karena acara setelah ini ada pilihannya cukup banyak, ada 4